Halo, kembali lagi bersama saya Anskar Sembo, NIM 20120143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di sini kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Oke, fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut ya. Oke. Di sini kita buat terminal baru seperti ini, kemudian kita ketikkan node, enter, kemudian kita ketikkan function oke, kali dalam kurung A, B ini, kemudian buka kurung kurawal, enter. Berikutnya C sama dengan A dikali B seperti ini, titik koma, kita enter. Berikutnya return, oke, C lalu titik koma, kemudian kita enter. Berikutnya kita tutup kurung kurawal, enter. Oke, pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Oke. Kita lagi function kali A, B seperti ini, tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian enter. Berikutnya return, oke, seperti ini, return, langsung kita A kali B seperti ini, lalu titik koma, kemudian kita enter, kemudian tutup kurung kurawal, enter. Nah, untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Oke. Nah, ketik lagi. Sini kita ketik function seperti ini, cetak. Oke, buka kurung, S N, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, kita enter. Kemudian for dalam kurung let I sama dengan 0 seperti ini, titik koma, I lebih kecil n, titik koma, lalu I plus plus seperti ini. Lalu kita kasih tanda tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal,
seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita tutup kurung kurabal, enter, tutup kurung kurabal lagi, enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Oke. Memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Oke, pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampungnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali ini kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Oke, jadi kita buat lagi baru, kemudian kita ketik node, lalu kita enter. Oke, kita ketikkan function kali seperti ini, buka kurung A, B. Oke, seperti ini, buka kurung kurabal, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Lalu return A dikali B. Nah, seperti ini. Kemudian kita tanda titik koma, lalu enter, kemudian tutup kurung kurabal, kita enter. Oke, lalu ketikkan memanggil fungsi, manggil fungsi. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Nah, kemudian kita hasil sama dengan kali dalam kurung 20 di koma 10 seperti ini, lalu kita tutup kurung titik koma, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, pada contoh di layar 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin kepada parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Oke, jadi di sini kita buat file baru ya. Kita buat file baru di sini. Kita beri nama dengan fungsi .js seperti ini ya, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ketikkan ya scriptnya, var readline, oke, sama dengan require dalam kurung readline change, lalu kita beri tanda titik koma di sini, kemudian kita enter. Function, oke, seperti ini, kali dalam kurung A, B, oke, seperti itu. Lalu kita buka kurung kurabal, kita enter, kemudian kita ketik return, oke, A dikali B, seperti ini, A dikali B, lalu kita titik koma. Berikutnya kita ke bawah, kita enter, ketikkan var A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question, oke, dot question seperti ini, dalam kurung masukkan nilai A, nilai A. Nah, seperti ini ya, masukkan nilai A, kita kasih titik 2 spasi, lalu kita kasih titik koma di belakang sini, kita enter. Berikutnya var B, oke, parse float, oke, dalam kurung readline dot question, oke, seperti ini. Lalu kita isi masukkan nilai B, masukkan
nilai seperti ini, titik 2, lalu kita kasih titik koma di sini. Oke, berikutnya kita enter, memanggil memanggil spasi, kemudian kita ketik fungsi, memanggil fungsi dan menampung hasilnya, Oke, seperti ini ke variabel C. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter, C sama dengan kali dalam kurung A di A, B. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita titik koma, lalu kita enter, kita ketikkan console.log ini buka kurung. Oke, console.log, kemudian kita kasih tanda ini, lalu tanda dolar, kemudian buka kurung kurawal seperti ini, lalu kita isi A dikali B seperti ini, kemudian kita kasih spasi disama dengan seperti ini, tanda dolar C. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih tanda titik koma di sini, lalu kita Ctrl S. Nah, berikutnya kita panggil atau kita jalankan ya. Di sini node fungsi c.js, lalu enter. Oke, masukkan nilai A, misalnya kita 1,25, kita enter. Masukkan nilai B, kita masukkan 4,0, lalu kita enter. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Oke, jika kita tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita buat baru ya. Kita lanjut yang ini, kita tidak usah buat file baru. Kita lanjut, kita tinggal modifikasi file yang ini. Oke, di sini kita beri tanda slash 2 kali di sini agar dia jadi komentar ya, seperti ini. Oke, lalu kita tinggal tambahkan ya di sini. Tinggal tambahkan di sini console log A kali B sama dengan S. Dalam sini kita kasih tulisan kali. Nah, seperti ini ya, tulisan kali, lalu kita kasih dalam kurung. Oke, seperti itu, A, B, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi yang ini kita tidak usah pakai lagi ya, ini bantunya ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu kita Ctrl S, kemudian coba kita jalankan lagi sekali ya, enter. Nah, kita masukkan lagi 125, enter, 4, kita enter. Nah, jadi seperti itu ya. Jika kita menggunakan variabel bantu, hasilnya seperti asing tadi. Atau kita tidak suka menggunakan variabel bantu, kita bisa tambahkan di sini ya. Ini tidak usah pakai ya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi dia ini berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi.
parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Oke, jadi terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Oke, jadi kita perhatikan contoh di layar ini ya. Jadi kita buat terminal baru seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita ketikkan node ya, di mesin loading ya, kita ketikkan node. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Oke, berikutnya kita ketikkan ini, mendefinisikan fungsi. Oke, seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini kita langsung saja kita enter ya. Oke, fungsi kali dalam kurung seperti ini, fungsi kali dalam kurung seperti ini, A, B, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan return, oke, A dikali B, seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma, lalu kita enter, lalu petik pembuka, petik penutup lagi, kurung kurawal tutup, kemudian kita enter. Berikutnya kita memanggil fungsi, seperti ini, kita enter. Oke, jadi di sini kita ketik var spasi kali x sama dengan 10. Oke, seperti ini. Lalu koma y sama dengan 20. Seperti ini, y sama dengan 20, lalu kita titik koma, kita enter. Oke, berikutnya var hasil sama dengan kali dalam kurung, kita kasih x di koma y. Nah, seperti ini, lalu kita tutup kurung, kita titik koma, kita enter. Nah, pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Seperti itu ya. Berikutnya, melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dan tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Oke, jadi kita perhatikan contoh ya di layar sini. Di sini kita buat sebuah file baru. Oke, kita beri nama pass. Nah, seperti ini, pass by value. Nah, seperti ini ya, pass by value .js. Lalu kita enter. Nah, setelah itu sering boleh ke bawah. Di sini kita ketikkan scriptnya. Oke, kita ketikkan function tukar
Oke, dalam kurung A, B seperti ini, lalu kita buka kurung seperti ini, lalu enter. Var C sama dengan A, titik koma, enter. A sama dengan B, A sama dengan B, titik koma, enter. Berikutnya B sama dengan C, titik koma, lalu kita enter. Berikutnya kita enter. Var X, oke, seperti ini. Var X sama dengan 100, titik koma, Y sama dengan 200, seperti ini. Y sama dengan 200, lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter. Oke, kita ketikkan menampilkan seperti ini, menampilkan nilai X dan Y, menampilkan nilai X dan Y sebelum ditukar, Oke, seperti ini ya. Lalu kita enter. Console, oke, console.log, oke, console.log dalam kurung, oke, sebelum ditukar, oke, seperti ini, sebelum ditukar. Lalu kita kasih tanda titik koma, seperti ini, lalu kita enter. Kita ketikkan lagi console.log dalam kurung X, dalam kurung kita kasih dulu apa nih ya, sini ya, X, kemudian titik 2, oke, seperti ini, dalam kurung X, lalu kita titik koma, enter. Console.log dalam kurung Y, titik 2, seperti ini, dalam kurung Y, lalu kita titik koma di sini, kemudian kita enter. Memanggil seperti ini, memanggil fungsi tukar dalam kurung seperti ini, lalu kita enter. Oke, jadi tukar dalam kurung X, Y, ini ya, lalu kita kasih di sini titik koma, kemudian kita enter. Lalu berikutnya menampilkan nilai X dan Y setelah ditukar, menampilkan nilai X dan Y setelah ditukar. Oke, seperti ini, kita enter. Kemudian kita ketikkan console.log dalam kurung n setelah ditukar, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik koma di sini, lalu kita enter. Kemudian kita ketik lagi console.log, oke, seperti ini, console.log, lalu kita buka kurung, lalu kemudian kita ketikkan X, titik 2, oke, seperti ini, dalam kurung X, kita beri tanda titik koma, kita enter. Console.log dalam kurung Y, titik 2, tanda dolar Y, seperti ini ya. Lalu kita kasih tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita
coba jalankan ya. Oke, sini. Oke, kemudian kita coba jalankan node pass by value. Oke, pass by value. Oke, .js. Oke, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan 4 variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Oke, dengan demikian perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan mengubah nilai X, Y, dan B. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menuju ke suatu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini ya. Oke, jadi kita buat ini file baru ya. Oke, kita buat file baru. Di sini kita beri nama pass by reference. Oke, .js pass by reference. Kita enter. Oke, di sini kita ketikkan scriptnya, function. Oke, seperti ini, increment function increment dalam kurung A ini, lalu buka kurung kurabel, kita enter. Kemudian A X ditambah sama dengan, lalu titik koma seperti ini ya. Enter. Di sini kita tambah sama dengan di sini 1 ya. Sorry. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Membuat objek. Oke, kita enter. Var obj seperti ini. Var obj sama dengan new. Oke, sama dengan new objek. Sama dengan new objek, buka kurung tutup kurung, lalu kita kasih titik koma di sini, kemudian kita enter. Mendefinisikan properti, definisikan properti. Nah, seperti ini, X pada objek yang telah dibuat. Oke, X pada objek yang telah dibuat. Oke, seperti ini yang telah dibuat. Kemudian kita enter. Kita ketikkan obj.x. Nah, seperti ini sama dengan 10 ya. obj.x sama dengan 10, kita titik koma, lalu kita enter. Berikutnya menampilkan nilai obj. Nilai obj.x sebelum dinaikkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter. Nah, kita ketik console.log
lalu buka kurung obj.x klik 2. Oke, seperti ini. Kita kasih dalam kurung obj.x seperti ini, obj.x, lalu kita titik koma, kemudian kita enter. Oke, memanggil fungsi increment, fungsi increment. Nah, seperti ini, kita enter increment. Oke, dalam kurung obj, lalu kita titik koma, kemudian kita enter. Berikutnya menampilkan nilai obj.x telah dinaikkan, menampilkan nilai obj.x setelah dinaikkan. Oke, seperti ini, kita enter. Nah, console.log, oke, dalam kurung, oke, setelah dinaikkan, seperti ini, lalu kasih titik koma, kita enter. Console.log dalam kurung obj.x oke, titik 2, kemudian obj.x seperti ini, lalu kita kasih titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan node spasi pass by reference kita .js, kita enter. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, pada contoh kode di layar, obj dan a merupakan dua referensi yang merujuk ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti x dari objek tertentu melalui referensi a. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi obj. Ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Oke, parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada ACMA Script 6. Oke, jadi kita perhatikan contoh di layar ya. Oke, kita buat terminal baru dulu. Oke. Nah, di sini kita tinggal ketikkan node, kita enter, function. Oke, function cetak dalam kurung a sama dengan 10. Oke, kurung, buka kurung perawal, kita enter. Console, oke, .log dalam kurung a seperti ini, titik koma, kita enter. Buka kurung, lalu kita enter. Nah, pada contoh di layar, a disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Oke, berikutnya. Oke, ini kita ketikkan node, lalu kita enter. Kemudian function cetak dalam kurung sama dengan 10, a sama dengan 10 ya. A sama dengan 10, misalnya seperti ini, dalam kurung a sama dengan 10. Oke, berikutnya buka kurung kurawal, kita enter. Console
dot log dalam kurung A, berikutnya kita enter, kemudian kita tutup kurung kurung, kita enter, berikutnya cetak buka kurung tutup kurung titik koma, kita enter. Nah, ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Oke. Jadi di sini kita buat baru node, kita enter, function. Oke, seperti ini, cetak dalam kurung A sama dengan 10, lalu kita kasih buka kurung kurawal, kita enter, console.log all.log seperti ini, buka kurung A titik koma. Nah, seperti ini, kita enter, lalu cetak 10, seperti ini, cetak tidak usah isi angka ya, kita langsung cetak buka kurung tutup kurung, kita titik koma, kita enter, berikutnya cetak dalam kurung 555 sampai 3 kali seperti ini, lalu kita tutup kurung, titik koma, kita enter. Oke. Pemanggilan fungsi cetak di layar parameter A akan diisi dengan nilai 55. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Oke, jadi kita perhatikan contoh berikutnya lagi. Oke, node, oke, function cetak, oke, function cetak S, N sama dengan 3, seperti ini, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter, for dalam kurung let I sama dengan 0, lalu I lebih kecil N, lalu I plus plus, seperti ini, kemudian tutup kurung, lalu kurung kurawal buka, kita enter, console.log dalam kurung S, seperti ini, tutup kurung. Oke, berikutnya salah, koma, parameter opsional di tempat, parameter opsional di tempat, ini parameter opsional di tempat sebelum parameter non opsional, parameter non opsional, seperti ini, lalu kita enter, function cetak dalam kurung N sama dengan 3, S, seperti ini, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, kita enter, for let I sama dengan 0, T, I lebih kecil N, lalu T, I plus plus, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter, console, oke, console.log dalam kurung S, nah seperti ini, titik koma, oke, seperti ini. Nah,
Suatu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Oke, seperti ini. Kita ketikkan node, lalu kita enter. Berikutnya kita ketikkan function cetak dalam kurung s, n sama dengan 3. Oke, jadi seperti ini, new line seperti ini, new line sama dengan true. Oke, kemudian tutup kurung, buka kurung awal, kita enter. For let nah seperti ini. For let i sama dengan 0, berikutnya i lebih kecil 0, berikutnya i plus plus, seperti ini. Tutup kurung, buka kurung awal, kita enter. Proses proses .stdout seperti ini, .write. Nah, .write kemudian dalam kurung s titik koma, lalu kita enter. If dalam kurung new line, dalam kurung new line, berikutnya proses .write. Nah, seperti ini, proses.write dalam kurung n. Nah, seperti ini, tutup kurung, kita kasih tanda titik koma, enter. Nah, berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsi opsional. Oke, jadi di sini kita buat file baru, kita beri nama parameter opsional, optional.js. Kita enter. Oke, kemudian di sini berikutnya kita ketikkan function seperti ini, cetak, function cetak dalam kurung s, n sama dengan 3, lalu kita kasih koma, new line seperti ini, sama dengan true. Oke, lalu buka kurung, kita enter. For let dalam kurung let, i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 0, i lebih kecil n, titik koma, lalu i plus plus, seperti ini. Lalu buka kurung awal, kita enter. Proses proses.stdout seperti ini. Proses stdout.write dalam kurung s, lalu kita kasih tanda titik koma, kemudian kita enter. If dalam kurung new
line dalam kurung new line proses dot write dalam kurung n seperti ini, lalu kita kasih tanda titik koma. Oke, berikutnya kita enter, memanggil fungsi cetak. Fungsi cetak. Oke, berikutnya dengan satu parameter, Oke, dengan satu parameter. Kira kita enter console.log. Oke, memanggil fungsi dengan satu parameter. Fungsi dengan satu parameter. Oke, di sini kita kasih titik koma, kemudian kita enter. Berikutnya kita ketikkan cetak seperti ini dalam kurung JavaScript, lalu kita beri tanda titik koma di sini, kita enter, lalu kita ketikkan memanggil fungsi cetak, memanggil fungsi cetak dengan dua parameter. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter console.log seperti ini, dalam kurung n, memanggil fungsi dengan tiga, memanggil fungsi dengan tiga parameter. Memanggil fungsi dengan dua parameter ya. Dua parameter. Nah, seperti ini, memanggil fungsi dengan dua parameter. Lalu kita di sini kita kasih titik koma, kemudian kita enter cetak dalam kurung JavaScript seperti ini, lalu kita kasih tanda titik koma, kita enter. Berikutnya memanggil, pada sini kita kasih JavaScript di sini, kita kasih 2 ya, koma 2 ya di sini. Jadi seperti ini ya. Oke, memanggil JavaScript di sini kita koma 2 begitu, seperti ini ya. Nah, kita enter. Oke, di sini kita ketikkan lagi memanggil fungsi cetak dengan 3 parameter. Fungsi cetak dengan 3 parameter. Seperti ini ya. Lalu kita enter, kemudian kita ketikkan console.log. Oke, kemudian buka kurung n, memanggil fungsi dengan 3 parameter. Memanggil fungsi dengan 3 parameter. Oke, dengan 3 parameter.
Oke, kemudian sini kita enter, langsung enter ya. Kemudian kita ketikkan cetak buka kurung pemrograman seperti ini, pemrograman, lalu kita kasih pemrograman, kita kasih di sini koma 1, koma lagi false, seperti ini. Kita kasih titik koma di sini, kemudian kita enter ya, cetak dalam kurung JavaScript seperti ini, JavaScript, lalu koma, kita kasih 1, lalu koma lagi false, seperti ini. Oke, lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Oke, node parameter optional.js, seperti ini ya, optional, enter. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, berikutnya variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Oke, sebagai contoh, kita lihat pada kode program di layar ya. Jadi di sini kita buat file baru ya, satu file baru, buat filenya, kemudian kita ketikkan parameter array seperti ini, parameter array.js, lalu kita enter. Oke, kita ketikkan function sum dalam kurung a seperti ini, buka kurung kurawal, kita enter. If dalam kurung type of seperti ini, a sama dengan array, lalu kemudian kita enter. Console.log dalam kurung kesalahan. Oke, kesalahan parameter. Oke, parameter harus bertipe array, Nah, seperti ini, harus bertipe array. Kita kasih titik koma di sini, kemudian kita enter, return, lalu titik koma, kita enter seperti ini. Lalu di sini kita enter lagi var total, seperti ini, var total sama dengan 0, titik 0 ya. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih tanda titik koma, berikutnya kita enter. For dalam kurung let, oke, element of a, lalu int total
total tambah sama dengan elemen titik koma, lalu kemudian kita enter, return total titik koma, kemudian kita enter, parameter berupa array dengan 2 elemen, parameter berupa array dengan 2 elemen. Elemen seperti ini ya. Kemudian kita enter, console, oke, seperti ini, console.log dalam kurung sum 10,20 oke, seperti ini ya, sum 10,20 lalu kita kasih titik dua di sini, kemudian lalu tanda tambah sum buka kurung, oke, 10,20. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih titik koma di sini, kita enter. Berikutnya parameter berupa array dengan 3 elemen, 3 elemen seperti ini. Lalu kita enter, console.log seperti ini, console.log, kemudian dalam kurung sum, oke, console.log sum ya, oke, sum seperti ini, lalu 10, 20, 30 seperti ini, oke. Lalu kita kasih titik 2, sabar ya, kita kasih titik 2 seperti ini. Nah, lalu kita tambah sum, oke, dalam kurung 10, 20, 30, 10, 20, 30, oke, 10, 20, 30, kemudian tanda titik koma, enter, parameter berupa array, parameter berupa array dengan 4 elemen, 4 elemen, oke, dengan 4 elemen. Lalu kita enter, console.log, oke, dalam kurung sum, oke, sum 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih tutup seperti ini, titik 2, oke, spasi, tanda tambah sum buka kurung 10, 20, 30, 40, 40 seperti ini. Lalu kita kasih titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan.
Oke, kita jalankan node parameter array .js, kita enter. Oke, pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti ini di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Oke, jadi kita buat file baru. Oke ya, di sini kita buat file baru. Oke, kita beri nama res. Oke, parameter seperti ini, res parameter.js. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan function sum seperti ini, buka kurung, titik 3 kali, lalu a ini, lalu buka kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Lalu var total seperti ini, var total sama dengan 0.0 seperti ini, lalu titik koma, kita enter. For dalam kurung let seperti ini, elemen ya, elemen of a, lalu buka kurung kurawal, kita enter. Total, oke, total tambah sama dengan elemen, titik koma. Oke, berikutnya kita enter return total, lalu titik koma. Berikutnya kita enter memanggil fungsi dengan 2 argumen. Fungsi dengan 2 argumen. Oke, memanggil fungsi dengan 2 argumen. Kita enter console.log dalam kurung sum sum 10,20 seperti ini, sum 10,20. Oke, lalu kita beri tanda titik 2 spasi ini, sum dalam kurung 10,20 lalu kita tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita kasih tanda titik koma, kita enter. Berikutnya memanggil fungsi dengan 3 argumen. Fungsi dengan 3 argumen seperti ini, kita enter. console.log dalam kurung sum, buka kurung seperti ini ya, buka kurung 10, 20, 30. Oke, 10, 20, 30. Kemudian kita titik 2 spasi
baru titik, lalu sum. Oke, buka kurung 10, 20, 30 seperti ini, 10, 20, 30 seperti ini. Lalu kita tutup kurung, kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter. Berikutnya memanggil fungsi dengan 4 argumen. Fungsi dengan 4 argumen seperti ini ya. Console.log dalam kurung sum. Oke, dalam kurung sum 10, 20, 30, 40 seperti ini ya. 10, 20, 30 ada 4 argumen 40. Kemudian kita tutup ini, lalu sorry ya, tadi sudah benar. Seperti ini kita tutup kurung seperti ini, tutup kurung. Kemudian kita tanda titik 2, tanda tambah seperti ini, sum, buka kurung 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 seperti ini ya. 10, 20, 30, 40. Lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan node rest parameter .js, kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Oke, berikutnya fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Oke, jadi kita perhatikan contohnya di layar ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kita ketikkan node, kita enter, var tambah, nah seperti ini, var tambah sama dengan function. Oke, function a, b, tutup kurung, kemudian buka kurung awal, kita enter, return a ditambah b seperti ini, titik koma, enter, tutup kurung awal, kita enter. Nah, pada kode di layar kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi perjumlahan antara a dan b. Fungsi tersebut kemudian diisisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut ini. Oke, jadi kita ini lagi. Oke, kita ketik lagi node, kita enter, kemudian var tambah seperti ini, var tambah, langsung kita function seperti ini dalam kurung a, b. Oke, seperti ini, buka kurung, enter, lalu return a ditambah b seperti ini, lalu titik koma, kemudian enter, lalu var hasil sama dengan tambah dalam kurung 10 di koma 8. Berikutnya kita enter,
Nah, fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah. Nah, sama dengan lebih besar dan tampak kata kunci function seperti berikut. Oke, jadi kita ketik lanjut ya di sini ya. Oke, var tambah sama dengan A, B sama dengan lebih besar A tambah B titik koma. Enter. Ya, Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Oke, tambah 10,9 titik koma. Kita enter seperti ini. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Oke, jadi di sini kita buat file baru. Kita beri nama fungsi tanpa nama seperti ini, fungsi tanpa nama .js. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung readline since, kita kasih titik koma, kemudian kita enter, var tambah, nah seperti ini, sama dengan function, oke, dalam kurung A, B seperti ini, kemudian buka kurung kurawal, kita enter, return A ditambah B titik koma, berikutnya kita enter, lalu var A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question seperti ini, buka kurung, masukkan nilai A, masukkan nilai A seperti ini, lalu titik 2, lalu kita titik koma, kita enter, var B sama dengan parse float dalam kurung readline dot question, var B parse float, oke, sabar, var B sama dengan parse float dalam kurung readline dot question buka kurung, masukkan nilai B, masukkan nilai B. Oke, lalu kita beri tanda titik koma seperti ini, kita enter, var hasil sama dengan tambah, oke, sama dengan tambah dalam kurung A di koma B, kemudian kita kasih tanda titik koma, kita enter, console, oke, .log, console.log dalam kurung tanda dolar A seperti ini ditambah B sama dengan hasil titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan ya. Oke, sini kita ketikkan node spasi fungsi tanpa nama
fungsi tanpa nama .js, kita enter. Oke, masukkan nilai A, misalnya kita masukkan 10, masukkan nilai B, misalnya kita masukkan 9, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Jadi kita perhatikan contoh di layar. Ya, kita buat file baru dengan nama fungsi callback callback.js seperti ini. Enter. Oke. Di sini kita ketikkan var readline spasi require dalam kurung readline since titik koma titik koma, kemudian kita enter. Function tambah seperti ini, function tambah dalam kurung A, B, buka kurung, kita enter, return. Oke, seperti ini, A tambah B titik koma. Nah, seperti ini, kita enter function. Oke, kurang A, B ya, seperti ini, buka kurung kurawal, kita enter, return seperti ini A. Nah, jadi tadi di atas tambah, di bawah kita kasih kurang A kurang B, lalu kita titik koma seperti ini. Berikutnya kita enter lagi function kali dalam kurung A di koma B, lalu buka kurung kurawal, kita enter, return A dikali B, lalu titik koma. Berikutnya enter function bagi dalam kurung A, B, lalu buka kurung kurawal, enter, return seperti ini, return A dibagi B seperti ini, titik koma. Berikutnya kita enter function function hitung dalam kurung A, B, callback lalu kita kurung kurawal buka, kita enter, return seperti ini, callback dalam kurung A, B, lalu titik koma, kemudian kita enter, var A sama dengan var float dalam kurung readline readline dot question seperti ini. Masukkan nilai A, seperti ini, kita ketik 2,
lalu kita kasih tanda titik koma, kita enter. Berikutnya var b sama dengan var cfloat dalam kurung line dot question. Oke, masukkan nilai b, masukkan nilai b seperti itu. Ini titik koma, lalu kita enter console dot log dalam kurung. Oke, seperti ini. A kemudian ditambah B kemudian sama dengan hitung dalam kurung A, B, tambah seperti ini. Lalu kita kasih tanda titik koma, enter console dot log dalam kurung A dikurang B sama dengan A, B kurang seperti ini. Lalu tanda titik koma dan enter console dot log dalam kurung A, setelah kurang ada kali A dikali B sama dengan A hitung oke, dua juga sama, hitung A, B seperti ini, koma kali. Nah, seperti ini, titik koma, enter. Berikutnya console dot log dalam kurung A dibagi B sama dengan hitung dalam kurung A, B, bagi. Oke, seperti ini. Lalu kita beri tanda titik koma seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan ya node fungsi. Coba .js seperti ini ya, fungsi callback.js, kita enter.
masukkan nilai A, kita masukkan 10, masukkan nilai B, kita masukkan 8, kita enter. Nah, pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Oke, jadi di sini kita buat file baru ya. Kita buat file baru. Oke. Kita buat file baru. Kita beri nama fungsi callback 1. Callback 1.js seperti ini ya. Kita enter. Oke, di sini kita ketikkan perintahnya, scriptnya. var readline seperti biasa, var readline spasi require dalam kurung baru readline since, kita tanda titik koma seperti ini, kita enter. Function hitung seperti ini dalam kurung A, B, callback seperti ini, callback, lalu kita buka kurung kurawal, kita enter, return. Oke, callback, dalam kurung A, B, lalu kita beri tanda titik koma seperti ini, lalu kita enter. Kemudian kita enter lagi, var A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question. Buka kurung, masukkan nilai A, titik 2 spasi, lalu titik koma, kita enter. var B parse float readline dot question, masukkan nilai B, seperti ini. Titik 2, kita tanda titik koma, kita enter. console.log dalam kurung A ditambah B sama dengan seperti ini ya, A tambah B sama dengan ditambah hitung dalam kurung A, B, function seperti ini, lalu return begitu ya. Return A kemudian ditambah B seperti ini,
lalu titik koma, kemudian terakhir di belakang juga kita beri tanda titik koma. Kita enter, berikutnya console.log log dalam kurung tanda dolar A kurang B sama dengan tambah hitung A, B, function. Oke, seperti ini. Lalu buka kurung tutup kurung. Ini buka kurung kurawal. Kita kasih return. Oke. A kurang B titik koma seperti ini, lalu titik koma lagi di sini, lalu kita enter console.log A dikali A dikali B ini sama dengan tambah hitung A, B, terus function A, B, function, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, return A dikali B titik koma, kita beri juga tanda titik koma di akhir, kita enter, berikutnya console.log dalam kurung. Seperti ini. A dibagi B kemudian sama dengan tambah hitung dalam kurung A, B, function tab, kemudian buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, return, kemudian A dibagi B seperti ini, lalu kita kasih titik koma di sini, lalu berikutnya titik koma, Ctrl S, lalu kita coba jalankan node spasi fungsi si callback seperti ini, fungsi callback 1.js seperti ini, fungsi callback 1.js, kita enter. Masukkan nilai A, kita masukkan 10, masukkan nilai B, kita masukkan 8. Nah, ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain
sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Oke, jadi kita perhatikan contoh di sini. Kita buat yang namanya file baru. Oke, kita buat fungsi lokal. Oke, seperti ini fungsi lokal.js. Nah, seperti ini ya. Fungsi lokal.js, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya, var readline ini spasi require dalam kurung readline change titik koma, kita enter. Function hipotenusa dalam kurung a, b, lalu buka kurung kurawal, kita enter. Fungsi lokal seperti ini, kita enter. Function kuadrat seperti ini, kuadrat dalam kurung x seperti ini, buka kurung kurawal, kita enter. Return x dikali x lalu titik koma, kemudian kita enter memanggil fungsi lokal. Seperti ini, kemudian kita enter return c sama dengan math dot sqrt dalam kurung kuadrat a ditambah kuadrat b Nah, kita titik koma, kita enter. Tidak usah enter sebenarnya. Kita cukup ke bawah lalu kita enter di bawah sini. Lalu kita ketikkan console dot log buka kurung menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Menghitung sisi miring segitiga siku seperti ini, lalu titik koma, kemudian kita enter. Var a sama dengan var sevot dalam kurung readline sabar ya, read dalam kurung readline dot question masukkan alas
seperti ini, lalu titik 2 kita spasi, kemudian kita titik koma, lalu kita enter. Var B sama dengan var C float, buka kurung, readline dot question, buka kurung, masukkan tinggi, seperti ini. Masukkan tinggi, titik 2 spasi, kita beri tanda titik koma, berikutnya enter. Var C sama dengan hipotenusa dalam kurung A, B, berikutnya kita beri titik koma, kita enter. Console.log dalam kurung sisi miring sisi miring sama dengan C, lalu kita bertanda titik koma. Ctrl S, kita coba jalankan node fungsi lokal.js, kita enter. Oke. Oh, di sini masih ada yang error. Kita lihat baik-baik ya. Oke. Oh, sebenarnya tidak ada yang error. Kita salah masukkan perintahnya ya. Kita salah saat kita mau menjalankan. Saya di sini tadi tulis salah ya. Oke. Kita ketik ulang node fungsi lokal seperti ini .js. Oke, seperti ini ya, kita enter. Nah, oke, masukkan alas, kita masukkan 3, masukkan tinggi, kita masukkan 4, sisi miring sama dengan 5. Pada contoh di layar, kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar hipotenusa. Oke, jadi video saya sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.